Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara Tribun Kaltim Series. Program ini akan membuka wawasan kepada masyarakat terkait proses pembangunan IKN yang tengah berjalan. Program Tribun Kaltim Series, program Tribun Kaltim Insight, IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indogas Granite, Modern Style, serta Propan. Cari chat, cari Propan. Nah, Tribuners, di Tribun Kaltim Series ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Dana Adi Kusuma yang sehari-hari merupakan Sekretaris Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Kaltim. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bang ya, jauh-jauh dari Samarinda untuk hadir di Tribun Kaltim. Dulu jauh, sekarang dekat. Oh iya. Jadi semenjak ada IKN, infrastruktur mulai berjalan Bang ya. Luar biasa. Tapi sebelum kita bicara infrastruktur, kita akan fokus ke bahasan kali ini, yaitu tentang polemik peran tenaga lokal di IKN. Nah, saya punya pertanyaan awal kepada Bang Dana ini. Proses pembangunan IKN kan kini sudah berjalan secara masif nih kan Bang, ya kan? Nah, bagaimana kemudian keterlibatan tenaga lokal dalam pembangunan IKN ini Bang? Iya, ini menarik ini. Awalnya saya malah mengusulkan judulnya bukan polemik. Kalau polemik malah kurang menjual. Saya malah bilang carut marut. Wah, Wah, segitu carut marutnya Bang gitu ya. menurut saya. Tapi ya itu perspektif. Mengapa? Ya karena IKN ini pertama dibangun cepat. Tujuan Presiden Jokowi adalah di tanggal 17 Agustus 2024 beliau melaksanakan pengibaran di IKN. Tujuannya itu. Kalau itu maka infrastrukturnya harus siap, gedungnya harus ada, orang yang tinggal di situ pekerjanya juga harus ada. Lalu bagaimana dalam proses secepat itu secara teknis kontraktor, konsultan, baik dari PUPR, kementerian lainnya bersiap menyiapkan SDM lokal. Satu sisi memang pola kerja dari si kontraktor, anggaplah begitu ya, itu punya pola kerja tersendiri yang kalau menerima orang baru maka dia harus ngetrain dulu dari awal, pelatihan dari awal. awal. Kalau pelatihan mungkin pelatihan secara teknis, misalnya dia tukang bangunan mungkin juga sudah hanya mengikuti corporate culture dari si perusahaan itu, dia harus bisa nggak? Iya. Mungkin dia pakai APD lengkap sudah oke, tapi begitu kerja ritme kerjanya nggak sama dengan si direktur. Nah, akhirnya dia akan memilih orang lain. Lalu apabila terjadi begitu, maka gimana? Apakah orang-orang yang sekarang sudah ramai nih, yang sudah dilatih, disertifikasi, dan yang mungkin tidak jadi jaminan adalah ketika disertifikasi, lalu dia pasti ditempatkan kerja nggak? Berapa kontraktor yang terlibat? Berapa konsultan yang terlibat? Nah, itu jadi masalah. Sementara yang dilatih adalah tenaga kerja terampil, tukang, Skill, batu skill ya, bukan yang memang tenaga ahli yang eksplor gagasan begitu. Lalu kalau itu semua sudah dipenuhi oleh orang lain, yang ritme kerja dengan si perusahaan sudah oke, butuh cepat, dia tidak bisa bekerja cepat karena sudah tersertifikasi, ada kewajiban melibatkan, maka tugas kontraktor lagi itu membuat itu jadi cepat sama ritmenya. Kalau saya ada di posisi itu mungkin agak berat. Contoh, kalau kita jadi pekerja, kan sekarang lagi dipercepat untuk bangunan hunian hunian pekerja. Hunian Sudah pekerja. selesai Bang kan Bang? Hampir sudah selesai. Ya. Tapi kan tetap dikejar terus. Sementara yang jadi fokus masyarakat netizen kali ini adalah di KIPP-nya. KIPP. Jangan lupa di 2020 sampai 2024 yang dibangun bukan KIPP saja. Banyak bendungan sepaku semua sudah berjalan sekarang. Jaringan distribusi dari intake sepaku itu harus dibangun. Dan yang paling penting adalah jalan tol. Kalau jembatan pendekat Pulau Balang mungkin sudah oke. Tapi jalan tol dari Pulau Balang menuju ke Balikpapan, menuju ke tol Samarinda Balikpapan, tol sampai ke IKN itu yang belum. Jadi kalau berpikirnya adalah mereka lalu bekerja dan tinggal di tempat hunian itu lalu dianggap bekerja, banyak proyek yang lain. Nah itu. Sementara kalau dibaca dari konsep pembangunan IKN-nya, tidak banyak hunian yang mau dibangun. Justru malah kali ini ada salah persepsi lagi, atau mungkin kurang kayaknya ya. Tahap awal mungkin ke fasilitas negara dulu Bang, seperti istana mungkin gitu. Betul, termasuk bangunan untuk lembaga intelijen penting. Mengapa ya? Karena
masalah utama selain pekerja di sana adalah lingkungan dan masalah lahan. Kalau lingkungan mungkin karena sungai yang tercemar, karena sudah pengupasan lahan dan sebagainya, dan masalah lahan. Ini permasalahan beda lagi dua ini. Ini mungkin jadi topik pembicaraan yang lain. Tapi kalau masalah pekerja memang kita harus lihat polanya dia sama nggak dengan di sini. Pola hidup orang sini itu mungkin bisa jadi berbeda dengan orang sana, meskipun dia orang kelahiran Jawa misalnya, dia orang Jawa, cuman udah tinggal lama di sini, orang tuanya juga sudah di sini beranak pinak dan lain sebagainya. Jadi pola hidupnya, pola di sini. Tidak banyak misalnya orang yang saya temui ya di masyarakat. Orang sini mudah-mudahan hanya sebagian orang yang dimaksud. Orang sini kalau makan itu selalu 2 lauk, Pak. Misalnya dia tempe dan ikan Kan, misalnya. ya kan. Ada pekedel, ada pekedel. Ya, 2 atau 3 lauk begitu. Sementara orang yang di Jawa misalnya, anggaplah Jawa, Sunda dan lain sebagainya, makan cukup 1 lauk, tapi cukup dengan makanan sudah. Tidak terlalu banyak bertele-tele. Makan nasi sama garam pun makan ya. Iya. Kalau dari pola begitu ternyata ditemukan faktanya begitu, maka cost-nya besar sekali. Kalau semua orang dengan cara pola makan yang sama, pengalamannya singkat, makan nih, pengalaman kerjanya singkat, sehingga time work-nya sehingga lebih lama, rugi dong, kontraktor betul, ya, rugi dong. benar. Kalau rugi, dia akan pilih orang yang ritme kerjanya sama dengan itu, lalu Biayaannya sedikit ya kan. sedikit. Perusahaan pasti cari untung Iya, dong. betul. Pasti. Sementara kalau kontraktor ini yang dibayar bukan cuma tenaga kerja, tenaga terampil, tetapi bayar beli alat itu, bawa semen dan lain sebagainya itu mahal juga. Sehingga kalau dia berpikir begitu, lebih baik aku efisienkan tenaga kerjanya untuk mendukung beli perlengkapan, peralatan, material begitu. Rasanya banyak soalnya proyek-proyek besar yang proyek nasional kita sebut ya. Banyak yang maksudnya tenaga lokal juga tidak terserap secara maksimal sebenarnya kalau berkaca dari pengalaman gitu Bang ya. Iya, kalau persyaratan di Perpres memang ada. Anggaplah 30%. Satu proyek bangun bendungan misalnya sepaku semua 30% harus orang lokal. Gimana syarat-syarat orang lokal ini? Apakah dia lokal itu harus tinggal di situ? Atau memang dia orang di situ, orang sepaku misalnya, dia orang sepaku, pendidikan. Sementara kalau tenaga terampil itu dia minimal paling enggak SMA. SMA-nya pun harus SMA bangunan misalnya. Kalau SMA bangunan maka dia tahu tuh kalau nata bata itu dia nggak bisa, ada batasnya, harus batas sekian. Kalau ketinggian sekian, lebarnya sekian, dia butuh pondasi bertulang. Itu kan perlu tahu tuh. Kalau nggak bisa, ada yang kalanya bata itu disusun sama begitu. Ada enggak ya? Disusun begini, ada yang susun begini ya. Nah, tidak semua orang paham. Masalahnya kalau sudah dipasang, udah kering, diturunkan lagi, budget itu, kerugian itu, loss. Nah, kalau yang begitu saja tidak pengalaman, hanya gara-gara dia udah ikut pelatihan dan sertifikasi, lalu dianggap masuk, sekarang tidak menjadi jaminan orang bisa kerja kalau pengalamannya sedikit. Pun kalau orang sudah pengalamannya banyak, tidak punya sertifikasi, sulit dilibatkan. Fakta itu. Sama ketika di PNS pun sama. Kalau di PNS orang masuk kerja, dia nggak punya ijazah tapi bisa kerja. Bisa. Ngetik pun, rapat dan sebagainya oke. Tapi dia nggak punya ijazah sama saja. Bahkan ada orang yang punya ijazah S1 tapi nggak bisa kerja. Jadi PNS jadi. Nah sama, ini pun kasusnya begitu. Banyak orang bisa nata bata, bikin tembok, pondasi, ngoperasikan alat berat tanpa sertifikasi banyak. Masalahnya kita bisa menjamin dia ada di posisi itu dan kompeten adalah lewat surat, yaitu sertifikat kompetensi. Sekarang kalau si perusahaan tidak mewajibkan itu dalam proses SOP perekrutan tenaga kerja, gimana? Oh, sudah ada begitu. Oh, sama nih, dibandingkan antara yang sudah bekerja di tempat lain, dia bisa bekerja dengan perusahaan itu, punya sertifikat kompetensi, sudah pelatihan, jam terbang sudah anggaplah 5 tahun kerja. Ini yang baru nih, sama-sama, cuman pengalamannya sulit diakui misalnya, atau sudah punya pengalaman tapi minim. Lalu gimana? Orang akan pilih mana? Sementara persyaratan tenaga kerja lokal harus terlibat. Kalau terlibat, maka kalau tenaga kerja terampil itu kan biasanya gajinya nggak terlalu besar. Anggaplah kalau tukang 150-200 ribu per hari. Oh nggak bisa, saya kan orang lokal. Lebih dong. Misal ada tuntutan begitu. Anggaplah ada begitu. Lalu gimana tuntutan itu bisa dipenuhi sementara remunerasi juga terbatas itu.
Nah, itu yang jadi kendala bagi orang kita sendiri. Sementara kalau dilibatkan pola bekerja setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Bang, ini Bang, kan proses pembangunan IKN kan sudah berjalan ya kan. Iya. Kalau Abang lihat apakah tenaga lokal sudah mendapatkan porsi yang sesuai gitu kalau saat ini? Ya, kalau hasil studi kami singkat, survei lapangan dan lain sebagainya, sudah terlibat. Hanya memang seberapa bertahan dia ada di situ. Yang mendasar adalah pertama, orang yang terlibat di IKN itu, di pembangunan IKN adalah orang yang kompeten. Syarat orang kompeten itu ada 3. Knowledge, skill, dan attitude. Knowledge mungkin dia pernah sekolah SMA, SMK. Skillnya dia bisa tuh mengoperasikan alat berat. Tapi apakah dia attitude-nya bagus? Itu jadi pertimbangan juga sih Bang. Sangat pertimbangan. Nah, masalahnya banyak orang yang punya 2 ini, dia sekolah tinggi, anggaplah SMK bangunan, atau kuliah D1, D2, ada D3 bangunan sipil ya misalnya begitu. Atau D3 lah, tenaga terampil begitu. Dia punya ijazah, punya kemampuan keterampilan, dia bisa menggunakan alat berat dan sebagainya. Tapi ketika bekerja di situ, dia tidak loyal pada perusahaan. Dia tidak tahu bahwa di perusahaan ada SOP. Saya kan kerja. Kamu udah beruntung lo dapat saya. Nah, pola-pola yang begitu yang mungkin saja terjadi gitu. Kalau dilibatkan ada. Kami yakin ada. Pun yang kami sampaikan di awal itu adalah sekitar 30%, dan yang tadi disampaikan ada orang luar Kalimantan Timur, ya mungkin saja ada di situ. Cuman seberapa banyak dan seberapa banyak belum ada hitungan ini. Belum ada. Karena mungkin data perusahaan orang kayak kami mungkin sulit mengakses sedalam itu ya. Tapi perlu tershare data itu. Mungkin di Kementerian Tenaga Kerja ada itu, atau otorita punya data itu. Tapi Bang gini, jika menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan IKN gitu ya kan, berapa banyak sih seharusnya tenaga lokal yang terserap dalam proses pembangunan ini? Asal dia kompeten dengan 3 syarat tadi, maka harusnya minimal 30%. 30%. Mengapa saya ambil rentang batas 30%? Ya karena di angka 30% itu asal dia kompeten, bangunan cepat kok. Pertama, dia nggak perlu nginapkan orang di apartemen atau kos-kosan lah, rumah susun dan lain sebagainya, nggak perlu. Jadi nggak perlu, hitungannya itu harus presisi dengan bangunan yang sedang dibangun hari ini. Berarti kita bicara lokal ini kawasan Sepaku gitu Bang ya? Apa Kaltim? Kalau saya berpikir itu harus lingkupnya Kaltim, karena pembangunannya untuk sampai 2024 itu tidak hanya di Sepaku, tidak hanya wilayah KIPP 1A gitu. Dia bangunnya sampai jalan tol, bendungan Sepakunya dengan jaringan Intex Sepaku, itu mungkin akan orang Sepaku banyak-banyak. Tapi apakah semua orang Sepaku mampu menghadapi tekanan kerja yang begitu? Kan mungkin mereka akan kerja shift. Sanggup nggak kerja shift begitu? Oh, ada di Kalimantan dan di Samarinda dan Balikpapan ada. Lah terus ngapain orang Sepaku? Gimana orang Sepakunya? Kenapa nggak wajib orang Sepakunya? Selalu tuntutannya begitu. Kalau tuntutan begitu, maka orang Sepaku juga harus siap atas cepatnya pembangunan IKN. IKN itu tuntas diharapkan ya di 2034. 34. Iya, 35. Anggaplah 35 atau 45. Ya, 45, 45. Iya, semua akan pindah ke situ. Kalau pindah ke situ, bayangkan sekarang 2022, 45 berarti 23 tahun 23 tahun lagi. Anggaplah 10 tahun lagi terbangun. Karena kita sekarang sedang berburu investor masuk ke situ. Kalau investor masuk dari pengalaman yang sebelumnya, pasti orang lokal, orang dari investor yang masuk. Karena penggunaan alat oleh investor itu nggak mungkin orang kita. Kecuali kita dilatih oleh orang mereka, lalu kita yang bekerja. Cuman apakah kita ngerti misalnya alatnya berbahasa asing misalnya. Dia sanggup nggak bahasa asing? Sementara dia nggak pelatihan bahasa asing. Oh, kalau pelatihan bahasa asing harus pelatihan dulu. Kalau pelatihan bahasa asing maka harus sertifikasi. Kalau semua tuntutannya sertifikasi, nggak akan dapat. Nah, bagaimana kemudian Abang melihat dalam kondisi saat ini, kondisi realnya ya, dari sisi SDM tenaga lokal sendiri gitu Bang? Kalau sampai hari ini saya masih optimis tenaga lokal akan terlibat banyak sejauh mau untuk belajar, mau untuk ikut pelatihan, entah berbayar atau gratis. Mungkin dari PUPR sedang gencar pelatihan yang gratis dan sertifikasi lewat PUPR dan LPJK-nya, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin, sudah oke tuh. Pelatihan sudah banyak. Tapi apakah kemudian
maksudnya skill mereka, terus apakah sudah setara dengan pekerja-pekerja dari luar Kaltim sendiri gitu? Kalau setara bicaranya udah di lapangan. Kalau di lapangan bicaranya sudah kira-kira berapa lama dia sanggup bertahan, berapa lama dia sanggup beradaptasi dengan SOP perusahaan. Ada yang perusahaan bicaranya ketat. Pokoknya namanya bicara jaminan mutu, apa yang kamu kerjakan adalah yang kamu tuliskan, apa yang kamu tuliskan kamu kerjakan. Kalau SOP-nya seketat itu, maka setelah dia bekerja harus cek log. Timesheet-nya dia kerjanya ini, dia masang batas sekian, harus spesifik itu. Masalahnya banyak orang kita yang saya lihat juga sebagian besar para pekerja tidak semuanya mau menuliskan itu. Absensi, presensi, begitu itu kadang hal yang administratif ribet. Tapi bagi perusahaan itu paling penting karena audit perusahaan pasti dari itu. Artinya kalau dari sisi skill sebenarnya nggak masalah, nggak berbeda jauh sebenarnya. Tidak berbeda jauh. Cuma dari sisi daya tahan dan ketahanan mereka kalau itu udah bicaranya waktu. Dia sanggup berapa lama di situ nggak? Nah ini penting ini. Itu yang saya maksud attitude. Attitude itu ya daya juang, kerja keras, profesional itu udah attitude. Dan itu nggak ada SKS-nya. Mungkin dia belajar di kuliah, di SMK mungkin ada SKS-nya atau ada mata pelajarannya mungkin ada. Skillnya mata kuliah bangunan gedung apa dan sebagainya mungkin ada. Tapi kalau daya tahan, daya juang, kerjasama, saling mengerti itu nggak ada SKS-nya. Justru karena nggak ada SKS, lalu dianggap setara nggak? Kalau setara di lapangan. Kalau kamu mau dianggap terus ada di situ, ya bertahan. Bertahan dengan cara apa? Ikutin aturan di perusahaan. Karena perusahaan punya aturan. Iya. Perusahaan juga nggak mau repot, misalnya ada pegawai yang dalam tanda kutip nakal gitu ya kan, tentu saja ya sudahlah lepasin aja gitu ya kan. Ya. Dia akan cari orang lain yang kalau semua kejadiannya orang Kaltim begitu, maka saya harus cari orang luar Kaltim. Misalnya kejadian begitu tidak 1-2 orang Kaltim, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kalau 10 begini, sementara saya harus habis waktu untuk riset 10 orang ini, mending saya ganti 10 orang, cari orang baru. Saya lihat orang Kaltim pada bisa nggak kerjanya begini. Kalau nggak bisa silahkan keluar. Saya sih udah siap orang yang baru nih. Kompetisi kerja ketat sekali kalau sudah waktunya cepat. Berarti yang harus dirubah sebenarnya paradigma pekerja Kaltimnya atau dari paradigma perusahaannya sendiri kan? Kalau perusahaan punya standar manajemen mutu, standar manajemen lingkungan, manajemen K3 itu ada. Dan itu sudah standar internasional. Kalau standar internasional maka harusnya dua-duanya harus bersikap. Namanya standar itu kan kaku ya. Tergantung si perusahaan bagaimana menerapkannya. Iya. Kalau sudah kaku, maka kitanya si pekerja nih itu harus berusaha menyesuaikan dengan si perusahaan. Perusahaan harus melihat karakter si pekerjanya ini. Kalau mau cepat, sementara ada persyaratan dari Perpresnya harus melibatkan orang lokal, sekian persen atau sekian orang. Nah itu harus dilihat juga. Sehingga tidak melulu yang harus ditekan adalah tenaga kerja lokalnya. Si perusahaan pun juga harus mengerti. Sebenarnya kan ini masalah serius sebenarnya keterlibatan tenaga kerja lokal ini Bang ya. Soalnya kalau misalnya tidak terpenuhi ya kan, ini akan timbul gesekan sosial sebenarnya. Betul, sangat betul. Ya, yang di masyarakat sekarang selain masalah lahan, tanahnya dibeli, dipatok itu kan sudah dipatok tuh. Ini patok KIPP. Lingkungannya atas yang sudah dibangun ini kan udah untungnya masih di HTI ya, HTI-nya ICI. Namun kan namanya lingkungan, HTI itu di atas masuk dalam sungai, sedimennya masuk sehingga coklat tuh. Iya. Dengan coklat tuh yang dikeluhkan. Kalau itu oke, kita singkirkan dulu. Lalu yang menjaga lingkungan siapa? Apakah perlu diuji kompetensinya juga, dikasih pelatihannya juga? Kalau pelatihan tanam bibit tuh di sini. Caranya begini. Kalau begitu, maka sebetulnya itu peluang kerja baru tuh. Kalau semua orang tenaga kerja lokal berpikir bahwa bekerjanya di sektor konstruksi, ya mungkin akan berebut. Banyak kok sektor kerja yang lain, UMKM bisa. Bahkan ada beberapa mitra saya, teman lah, berpikir kayaknya kalau semua pekerja di situ, siapa yang cuci bajunya? Bagus nih peluang laundry nih, pikirnya begitu. Kalau laundry betul juga. Nah, laundry itu kan sebenarnya sertifikasi produknya ada. Sertifikasi usahanya, izin usahanya ada. Kalau cuma sekedar cari uang misalnya, cari penghasilan, sektor itu belum disentuh loh. Anggaplah laundry, anggaplah sektor usaha yang lain. Air isi ulang misalnya. Air isi ulang misalnya. Orang pasti butuh dong. Nggak mungkin dia minum air sungai yang kotor itu, nggak mungkin. Padahal bekerja kan butuh minum. Betul. Ya kan? Minum, kebutuhan dasar tuh minum. Apalagi sewa kendaraan, itu pasti.
Loh kenapa orang bekerjanya kalau bangun di Sepaku itu pasti kerja konstruksi? Banyak kok pakaian, Mhm. pakaian baru, Mhm. paling enggak begitu. Nggak mungkin dong pakaian kerja konstruksi dengan lengkap APD-nya dalamnya nggak diganti tuh. Iya, iya, iya. Oh jualan itu bagus. Mhm. Sedangkan UMKM perlu digerakkan sekarang ini. Laut Undang-Undang Cipta Kerja lengkap kok, UMKM boleh. Bahkan saya temukan di Samarinda Balikpapan ada, dia pasang spanduk di tokonya toko mainan, dia sebutkan NIB-nya, nomor induk berusaha. Mhm. Nah, usaha dia itu udah tercatat di negara. Sehingga kalau dia hampir bangkrut karena pandemi misalnya, itu negara wajib turun, wajib hadir bagi mereka. Hmm. Atas dasar itu sebetulnya peluang kerja non konstruksi itu banyak juga. Jasa misalnya, jual beli, perdagangan boleh kok. Artinya tidak hanya terkait dengan misalnya proses pembangunan intinya saja, misalnya proses Iya. pembangunan konstruksinya IKN, ada sisi-sisi lain yang bisa lain. digarap gitu kan. Ya, ini saya coba berusaha membuka sisi lain dari perspektif masyarakat lokal, entah lokal maupun non lokal. Non lokal itu di luar Sepaku, di luar PPU. Kalau mau bangun IKN itu bisa kok lewat industri digital misalnya. Eh, saya punya teman di Bukit Raya, desa kelurahan desa ya, desa Bukit Raya ya. Dia punya channel YouTube dan dia edit masuk awalnya itu bagus, cukup 3 orang. Subscriber ada, eh, endorse juga ada. Kalau itu saja bisa jadi uang, ngapain berpikirnya harus ke konstruksi? Iya. Sekarang industri digital, Tribun aja berpikir begitu. Maka sebetulnya cukup lewat HP kok, lewat HP, simpan, vlog, cukup banyak orang nonton. Bahwa endorse ya bertahap. Semua orang membangun bisnis nggak bisa langsung cepat. Nah, maka cara berpikirnya sekarang kita harus mulai ubah. Tidak hanya konstruksi yang sedang dibangun sekarang. Kalau orientasi pekerjaannya itu adalah seragam, ya mungkin orang akan habis sih berpikirnya di seragam itu. Seragam itu ya seragam si perusahaan, ada logo perusahaannya. Kalau berakhir di situ, maka ya kontribusi dia terhadap IKN hanya angan-angan dan keinginan serta kompetisi. Tidak membuka lapangan kerja baru. Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya mendukung IKN adalah membuka lapangan kerja baru. Orang perorangan itu Ya, sekarang ya. boleh buka perusahaan PT sendiri perorangan. Tidak harus gabung investor, itu nggak perlu. Bisa. Kalau bisa sebenarnya dia bisa buka usaha baru itu. Artinya kue IKN yang begitu besar ini kan bisa kita dibagi-bagi sebenarnya, Betul. tidak hanya ya yang sektor pembangunan KIPP gitu Iya. ya kan. Oke.